Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 141. Pada saat ini, Wu Wenjiang telah tiba di rumah instrukturnya Sun Ming dengan membawa banyak hadiah. Mereka berdua adalah kandidat sukses dalam ujian kekaisaran yang sama, jadi wajar saja jika mereka punya persahabatan. Melihat begitu banyak hadiah, Sun Ming sangat gembira hingga ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Oh, Saudara Wu, Anda terlalu sopan," Sun Ming berkata sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, tidak ada jasa, tidak ada penghargaan. Bagaimana mungkin aku menerima hadiah sebesar itu darimu? Wu Wenjiang memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, hadiah ini bukan dari saya. Hadiah ini dipesan khusus oleh Liu Linsan, pemilik Liu Jiabao, untuk menyiapkan hadiah yang murah hati. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan Saudara Sun. Oh, ceritakan padaku. Sun Ming berkata cepat, selama aku bisa, aku pasti akan membantumu. Kita berdua adalah kandidat ujian kekaisaran yang sama, jadi kita pasti akan mengingat persahabatan sesama siswa kita. Wu Wenjiang membuat ekspresi penuh kebencian, akademi sampah macam apa yang didirikan oleh Li yang sialan ini. Dia merekrut semua anak dari Liu Jiabao. Saudara Sun, Anda tahu bahwa saya mencari nafkah dengan mengajar, semuanya dari biaya sekolah ini. Namun, Li yang tidak hanya tidak meminta bayaran, ia juga menyediakan makanan dan pakaian. Sungguh menyebalkan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dalam 2 atau 3 tahun, semua murid saya akan kabur. Lambat laun kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendengar ini, Sun Ming juga merasa malu, jadi begitulah yang terjadi. Sejujurnya, bahkan akademisi tahu tentang sekolah dasar harapan ini. Beberapa hari yang lalu, para petinggi mengirimkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa daerah kita harus mendukung penuh pendirian sekolah gratis. Jika kita ingin sekolah-sekolah itu ditutup, saya khawatir itu akan sulit. Melihat Sun Ming hendak mundur, Wu Wenjiang sengaja berpura-pura marah. Saudara Sun, kamu tidak tahu bahwa Liang ini sama sekali tidak mengajar orang-orang suci. Dia hanya menulis serangkaian simbol aneh di lempengan batu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dia menyesatkan anak muda hanya untuk mendapatkan ketenaran. Lagi pula, itu bukan uangnya. Pemilik lama Menara Songyue memiliki terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya, jadi dia membangun akademi itu. Hari ini aku datang kepadanya untuk berargumen agar pelajaran anak-anak tidak ditunda seperti ini, tetapi dia malah berkelahi dan memukul 2 orang pengikutku hingga tewas. Sambil berbicara, Wu Wenjiang menggulung lengan baju tangan kanannya, memperlihatkan beberapa tanda ungu di pergelangan tangannya, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Ini terjadi ketika dia ingin memukul Liu Chuang dan ditangkap oleh Li Yang, yang sekarang menjadi bukti pemalsuan. Sun Ming juga terkejut ketika mendengar ini. Dia pernah mendengar tentang Li Yang sebelumnya dan tahu bahwa dia hanyalah seorang sarjana masam yang tahu sedikit tentang bisnis. Tetapi Sun Ming tidak menyangka dia berani mengalahkan orang lain di akademi, yang mana hal itu melanggar peraturan. Terutama jika mengacu pada jimat aneh tadi, jika mereka benar-benar mengajarkan anak-anak beberapa teknik sihir yang berantakan, itu pasti akan menjadi dosa besar. Seperti kata pepatah, ambillah uang dari orang lain dan bantu mereka menghilangkan bencana. Setelah menerima hadiah yang mahal dan menjadi juren dalam ujian kekaisaran yang sama dengan Wu Wenjiang, Sun Ming tentu saja harus membantunya. Baiklah, pertama dia menggunakan ilmu sihir untuk menyesatkan murid-muridnya. Lalu dia mengirim orang untuk memukul orang lain tanpa alasan di akademi. Dengan 2 poin ini, aku bisa menutup akademinya. Bukankah Liang memiliki gelar sarjana? Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melaporkannya, mengatakan bahwa dia mencari ketenaran dan reputasi, tetapi tindakannya tercela dan tidak tahu malu, dan gelarnya akan dicabut. Melihat Sun Ming setuju untuk membantu, Wu Wenjiang mengeluarkan 2 batangan perak kecil dari tangannya dan meletakkannya tegak lurus di atas meja. Jangan remehkan kedua batangan logam ini. Tiap-tiap beratnya 5 tael, yang setara dengan 10 untai koin tembaga. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan secara khusus oleh pemilik Istana Liu. Terimalah, Saudara Sun. Selama Akademi Liang ditutup, pemilik Istana Liu secara khusus mengatakan bahwa akan ada juga hadiah yang murah hati.
Melihat tumpukan besar uang perak itu, mata Sun Ming menyipit, dan dia cepat-cepat memasukkan uang itu ke dalam lengan bajunya dan berjanji dengan mudah. Kedua pria itu bersekongkol di rumah hingga larut malam, dan kemudian Wu Wenjiang berpamitan dan pergi. Keesokan paginya, Liang berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang dan tiba di jalan tempat para tukang kayu berkumpul. Meskipun sudah zaman dahulu kala, berbisnis juga memerlukan efek kelompok. Adalah hal yang biasa untuk melihat jalan yang penuh dengan pandai besi atau jalan yang penuh dengan tukang kayu. Tukang kayu itu sibuk membangun bagian lambung kapal yang hanya mereka ketahui berdasarkan gambar yang diberikan oleh Liang. Melihat dewa kekayaan datang, orang-orang itu segera berdiri untuk menyambutnya. Liang tersenyum dan melambaikan tangannya, semuanya, saya tahu bahwa membuat kapal adalah pekerjaan yang sulit. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang membuat sesuatu seperti ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka sedikit asing. Jangan khawatir, kita harus memastikan kualitasnya. Juga, apakah kamu sudah menyelesaikan hal-hal kecil yang aku minta kamu buat beberapa hari yang lalu? Bahkan produk yang setengah jadi pun tidak masalah. Mendengar apa yang dikatakan Liang, dua tukang kayu segera memerintahkan asisten mereka untuk berlari ke belakang dan mengeluarkan semua barang yang sudah selesai. Benda-benda ini tampak aneh, dengan banyak manik-manik kayu pipih berlubang-lubang, dan dipoles dengan tangan hingga mengilap. Ada juga beberapa batang bambu tipis, yang juga dipoles sangat halus, dan sisanya adalah beberapa rangka kayu, dan mereka tidak tahu untuk apa alat itu digunakan. Kedua tukang kayu ini menghasilkan banyak uang dengan mengikuti Liang, tetapi barang-barang yang mereka buat semuanya aneh dan belum pernah terlihat sebelumnya di dinasti Zhou besar, jadi wajar saja jika mereka penasaran. Cendekiawan, benda apakah ini? Untuk apa kamu menginginkannya? Liang tidak menyembunyikannya kali ini. Di hadapan tukang kayu, ia memasukkan batang-batang bambu kecil ke dalam lubang-lubang kecil pada rangka kayu, lalu merangkai manik-manik kayu pada batang-batang bambu kecil itu. Setelah perakitan selesai, dia menamparnya dengan keras dan mendapati bahwa struktur mortise dan tenon terpasang dengan kuat, dan benar-benar tampak seperti aslinya. Aku akan membuatmu penasaran untuk saat ini, kata Liang sambil tersenyum, tetapi dengan benda ini, kamu dapat mengetahui lintasan matahari, bulan, dan bintang, serta perubahan dunia. Melihat sang sarjana menolak mengatakan kebenaran, tukang kayu itu tidak berdaya. Kemudian, berdasarkan instruksi Liang, lembaran tembaga dipasang pada keempat sudut bingkai kayu. Kali ini begitu padat hingga manik-manik kayu berdesir ketika tangan menggoyangnya. Liang melakukannya sendiri dan keluar sambil membawa 10 benda ini di tangannya, tampaknya menuju akademi. Para tukang kayu saling memandang, dan akhirnya salah satu dari mereka berbicara. Seorang ulama itu baik dalam segala hal, kecuali bahwa ia sangat ceroboh dalam berkata-kata. Ia hanya memiliki sebuah bingkai kayu yang rusak dengan beberapa batang bambu dan manik-manik kayu di atasnya, dan ia mengaku mengetahui segala hal di dunia. Seorang tukang kayu di dekatnya juga tertawa, lihatlah betapa bodohnya kamu. Sarjana ini luar biasa, anakku ada di akademi. Dia menjadi sangat cakap hanya setelah beberapa hari belajar. Oh, omong-omong, mereka bilang akan menawarkan kursus profesional, tapi saya lupa namanya. Bab 142, Liang sedang berjalan di jalan sambil memegang 10 sempoa ketika seseorang dari tim keamanan melihatnya. Mereka bergegas maju untuk membantu dan membantu memindahkan sempoa ke akademi. Jangan remehkan sempoa kecil ini. Kekuatan komputasinya merupakan lompatan maju ke tingkat komputer di dinasti Zhou. Di zaman ini yang ada hanya apa yang disebut kalkulasi, yang kalau mau dikatakan terus terang, hanyalah mengotak-atik beberapa batang kayu kecil di tanah. Selain itu, pada waktu itu belum ada tabel perkalian. Jadi, bisa dibayangkan betapa efisiennya perhitungan karena mereka harus melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan melihat jumlah batang kayu kecil. Namun sempoa benar-benar berbeda. Sekalipun jumlahnya mencapai miliaran, itu hanya masalah menggerakkan manik-manik sempoa beberapa kali. Liang sangat berhati-hati. Dia secara pribadi memainkan masing-masing sempoa beberapa kali dan kemudian memeriksa tepi dan sudut di sekitarnya dengan tangannya untuk mencegah duri melukai tangan anak-anak. Sementara dia sibuk, siswa-siswa datang ke kelas satu persatu. Melihat Tuan Li memegang beberapa benda aneh, mereka semua berkumpul di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Liang berkata sambil tersenyum,
hari ini saya akan mengajarimu cara menggunakan sempoa. Dengan keterampilan ini, kamu dapat menghitung miliaran angka dalam sekejap. Mungkin karena kegembiraan, dia mengucapkan kalimat ini sedikit lebih keras. Dua orang berjalan cepat masuk dari luar pintu, satu adalah Qin Xiao dan yang lainnya adalah Chu Yun. Saudara Li, aku bisa mendengarmu berbicara dari jarak yang jauh. Sepertinya kau akan membuka mata kami lagi hari ini. Qin Xiao berkata dengan penuh semangat. Chu Yun adalah orang yang pendiam. Dia hanya tersenyum dan menyapa, lalu mengambil sempoa dan memainkannya, dengan sedikit ekspresi malu di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua adalah juara ketiga dan kedua dalam ujian kekaisaran, dan merupakan cendekiawan terbaik di dinasti Zhou, tetapi mereka tidak tahu untuk apa benda ini digunakan. Qin Xiao adalah orang yang terus terang. Melihat Chu Yun malu untuk berbicara, dia berbicara terus terang. Mari kita kesampingkan kelas kita untuk saat ini dan dengarkan Saudara Li berbicara tentang matematika dari miliaran angka. Ini adalah kesempatan yang langka. Qin Xiao adalah seorang ekstrovert. Ketika dia melihat tidak banyak sempoa, dia mengambil dua tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di belakang kelas bersama Chu Yun. Setelah orang ini melakukan ini, hanya ada 8 sempoa yang tersisa. Liang tidak punya pilihan lain selain memilih yang terbaik dan mencari siswa terpandai untuk membagikan sempoa kepada mereka. Sekolah-sekolah lain dipenuhi dengan suara ritmis membaca, tetapi apa yang datang dari Hope Primary School Academy adalah suara gemeretak manik-manik kayu. Liang menggambar dan menjelaskan di papan tulis. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Guru mengajar dengan penuh perhatian dan para siswa segera menguasai keterampilan dasar sempoa. Namun karena terlalu fokus, aku tidak menyadari ada seseorang yang mengintip lewat celah jendela. Orang ini tidak lain adalah instruktur lokal, Sun Ming, dengan kegembiraan bersinar di matanya. Seperti yang diharapkan, Wu Wenjiang tidak membuat tuduhan palsu. Omong kosong macam apa yang diajarkan di sekolah dasar Hope. Liang terlihat berdiri di atas panggung, memegang sepotong kapur putih dan menulis beberapa simbol aneh di papan tulis. Jelaslah mereka bukan dari dataran tengah. Dia juga memegang alat aneh di tangannya, yang mengeluarkan suara berderak ketika dia menggoyangkannya. Semakin ia memperhatikannya, semakin miripnya benda itu dengan benda kurban yang digunakan oleh para penyihir dan dukun. Tak perlu dikatakan lagi, Liang ini mengajarkan seni sihir kepada anak-anak, yang merupakan kejahatan serius. Dinasti Zhou besar sangat mementingkan pendidikan. Jika ada perilaku menyesatkan anak-anak dalam pengajaran sekolah, Kementerian Ritus akan mencabut gelar resminya, dan dalam kasus serius, orang tersebut akan dihukum pengasingan. Meskipun Sun Ming memperoleh apa yang disebut bukti tak terbantahkan, dia tidak segera bertindak. Lagi pula, instruktur itu hanya jabatan resmi di Kementerian Ritus, yang hanya punya kewenangan pengawasan, tetapi tidak punya kewenangan penegakan hukum. Di daerah ini, hanya hakim daerah Huang Bingwen yang berhak menangkap orang. Sun Ming berjingkat keluar dari akademi, menyapa dua penjaga keamanan di pintu sambil tersenyum, dan bergegas pergi. Alasan mengapa kedua petugas keamanan tidak menghentikannya adalah karena Sun Ming adalah pejabat biro pendidikan setempat, yang bertanggung jawab untuk mengawasi sekolah dan akademi, jadi tentu saja dia tidak dapat menghentikannya. Tetapi siapa sangka bahwa seseorang hanya bisa menilai seseorang dari penampilannya tetapi tidak dari hatinya, bahwa Sun Ming ini akan membunuh Liang. Huang Bingwen bukan lagi pejabat korup seperti dulu. Sejak dia pergi ke Liu Jiabao, dia menjadi terlalu rajin. Dia mencuci pagi setiap pagi dan kemudian membawa Mazda 6-nya untuk berpatroli di jalan. Dia benar-benar melakukan semuanya sendiri. Ketika rakyat jelata melihat pejabat yang mengaku jujur itu berpatroli di jalan bersama anak buahnya, tentu saja mereka sangat berterima kasih dan menundukkan kepala hormat kepadanya. Inilah perasaan yang diinginkan Huang Bingwen. Dia bisa menjalani kehidupan yang layak. Karena keluarga ibunya adalah pejabat yang korup, dia dijamin akan menjalani kehidupan mewah. Saya hanya pejabat jujur dan memerintah negara dengan sepenuh hati. Ada yang bilang kalau Anda tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya sekaligus, tetapi kebetulan saya mendapatkan kedua-duanya. Secara keseluruhan, Huang Bingwen sangat bersemangat akhir-akhir ini dan merasa sangat baik. Aneh untuk dikatakan, tetapi Huang Bingwen dulunya memiliki mata yang keruh dan berjalan dengan lesu. Namun kini matanya jernih, sikapnya berwibawa, dan ia tampak seperti lelaki sejati.
Saya baru saja selesai memeriksa Ma Liu hari ini dan berencana kembali ke halaman belakang untuk makan ketika saya mendengar gemuruh genderang keluhan di depan aula. Cepat, cepatlah dan pergi ke pengadilan. Apa kau tidak mendengar teriakan rakyat? Kalau kejadian ini terjadi di masa lalu, Huang Bingwen pasti akan sangat marah hingga mengumpat kalau saja ada orang yang menabuh genderang pagi-pagi sekali sebagai protes atas ketidakadilan yang dialaminya. Tetapi sekarang, ketika saya mendengar seseorang menabuh genderang untuk mengeluh, rasanya seperti saya telah mengonsumsi obat perangsang. Saya bahkan tidak repot-repot makan dan langsung berlari ke pengadilan. Saat orang yang membuat pengaduan itu muncul, Huang Bingwen terkejut karena orang tersebut mengenakan pakaian dinas. Bukankah ini Sun Ming, instruktur daerah? Tuanku, sekolah dasar Hop mengajarkan ilmu sihir kepada anak-anak dan menuliskan mantra-mantra aneh di seluruh papan tulis hitam. Ini adalah kejahatan yang keji. Saya baru saja pergi ke akademi dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Liang memegang senjata ajaib aneh dan berbicara omong kosong. Dan anak-anak juga memegang benda ini di tangan mereka, sungguh luar biasa. Sun Ming adalah aktor yang hebat, dia mengatakan ini dengan penuh semangat dan bahkan meneteskan dua air mata. Anak kecil ini telah disesatkan, dan hidupnya hancur. Saya mohon kepada hakim daerah untuk segera membawa orang ke sana dan menyeret pelakunya, Li Yang, ke pengadilan. Huang Bingwen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Li Yang sangat membantunya. Dia baru saja membuka sebuah perguruan tinggi dan mempromosikan pendidikan gratis, yang dapat dianggap sebagai prestasi politik di negaranya. Namun tanpa diduga-duga, ia ternyata diam-diam mengajarkan ilmu sihir kepada anak-anak dan tertangkap oleh petugas Kementerian Ritus. Dia bahkan tidak dapat menutupinya. Para petugas pengadilan di bawah semuanya menatapnya dengan mata terbelalak, dan Huang Bingwen tidak punya pilihan selain berbicara. Kalau begitu, Ma Liu, bawa orang-orangmu dan mari kita pergi ke akademi untuk memeriksanya sekarang. Bab 143. Huang Bingwen sekarang menyadari bahwa menjadi pejabat yang jujur memang menyenangkan, tetapi kadang-kadang juga bisa sangat tidak nyaman. Ketika Anda ingin melindungi keluarga dan teman-teman Anda harus berpura-pura tidak mementingkan diri sendiri di depan semua orang. Anda dapat bayangkan siksaan mental yang Anda rasakan. Dia sengaja berjalan perlahan di sepanjang jalan untuk menunda waktu, sehingga saat dia tiba di akademi, Liang sudah selesai mengajarkan seni sihir. Namun Sun Ming terus mendesaknya, menyebabkan orang-orang di jalan meliriknya, jadi Huang Bingwen tidak punya pilihan selain mempercepat lajunya. Sialan Sun Ming, kau benar-benar membuat masalah tanpa alasan. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu di masa depan. Huang Bingwen berkata dalam hati. Tidak peduli seberapa lama Anda menunda, kantor pemerintah daerah tidak jauh dari akademi, dan Anda dapat mencapainya dalam waktu singkat. Kedua penjaga keamanan di pintu melihat bahwa itu adalah hakim daerah yang datang bersama sekelompok besar orang, jadi mereka tentu saja tidak berani menghentikan mereka. Tuan, apakah Anda mendengarnya? Suara berderak itu adalah suara yang dihasilkan oleh alat-alat sihir. Sun Ming berbisik penuh semangat. Kelas sempoa belum berakhir, tetapi telah mencapai klimaksnya. Liang sedang mengajari anak-anak cara menggunakan sempoa untuk mengerjakan tabel perkalian 99. Anak-anak mengetukkan manik-manik itu dengan tangan kecil mereka, berlatih berulang-ulang hingga mencapai kemahiran. Qin Xiao dan Chu Yun adalah orang-orang terpelajar. Kemampuan mereka untuk memahami jauh lebih tinggi daripada anak-anak. Mereka sudah sangat terkesan dengan pengetahuan sempoa. Sekarang mereka berdua mempercayai rumor itu tanpa keraguan. Tampaknya apa yang dikatakan Liang tentang diajari oleh seorang abadi dalam mimpinya tidaklah salah. Hanya mengandalkan teknik sempoa, tidak ada orang lain di dinasti Zhou yang mampu melakukannya. Jika Anda mengatakan ini bukan keterampilan ajaib yang diajarkan para dewa, bagaimana Anda menjelaskannya? Sun Ming sudah sangat gembira. Wu Wenjiang telah berjanji tadi malam bahwa jika dia mengizinkan akademi itu ditutup, dia akan memberinya hadiah yang besar. Seperti kata pepatah, untuk menangkap pasangan yang selingkuh, tangkap pasangannya, untuk menangkap pencuri, tangkap barang curiannya. Bukankah ini bukti yang tak terbantahkan? Pria itu berjalan cepat ke depan dan menendang pintu kelas hingga terbuka. Li Yang, diamlah. Beraninya kau mengajarkan ilmu sihir di akademi dan menyakiti anak-anak di daerah ini. Hakim daerah secara pribadi memimpin tim untuk datang ke sini, mari kita lihat apa yang akan kau katakan. Lihat,
Tuan, lihat mantra sihir yang tertulis di batu tulis hitam itu. Jangan biarkan dia menghapusnya dan menghilangkan buktinya. Sun Ming sungguh menakjubkan. Dia berjalan ke papan tulis hanya dalam beberapa langkah, menurunkannya dari dinding, dan memegangnya di tangannya, menolak untuk melepaskannya. Pada titik ini, Huang Bingwen juga cukup malu, jadi dia bertanya, baiklah. Tuan Li, bagaimana Anda menjelaskan apa yang dikatakan instruktur Sun? Sejujurnya, Liang tidak mengerti apa itu mantra sihir untuk beberapa saat. Baru ketika dia melihat Sun Ming menyambar papan tulis, dia mengerti. Tampaknya yang dia bicarakan adalah angka Arab dan simbol-simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang tertulis di papan tulis. Sungguh menggelikan. Tuan, jika saya harus menjelaskannya, Tuan Sun akan berkata bahwa saya hanya berbicara asal bicara. Lebih baik saya cari anak kecil saja untuk menjelaskan masalah ini. Konon katanya anak-anak bicaranya tidak terkendali. Anak ini tidak tahu cara berbohong. Orang dewasa boleh memilih apa saja yang mereka mau. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Huang Bingwen tidak dapat menahan perasaan senangnya saat melihat Liang tetap tenang. Tampaknya Tuan Li tidak melakukan kesalahan apapun, kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Sepertinya ada sesuatu yang misterius di sini. Itu, yang ada di baris kedua dekat tembok. Ya, itu kamu. Kemarilah dan beritahu aku apa arti mantra-mantra ini. Huang Bingwen memilih seorang anak secara acak. Anak itu pintar dan cerdik. Meskipun usianya baru 8 tahun, ia cukup tinggi karena lingkungan setempat membentuknya. Anak itu sama sekali tidak takut kepada pejabat itu. Ia melangkah maju sambil melompat-lompat, kuncir kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan, tampak sangat polos dan imut. Guru Sun, tolong tutup papan tulisnya. Liang berkata sambil tersenyum, kamu memegangnya erat-erat di tanganmu, aku khawatir pakaianmu akan membersihkan bubuk putih itu. Sun Ming akhirnya bereaksi dan segera menggantungkan papan tulis lagi, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Liang di luar, takut simbol-simbol itu akan dihapus secara paksa. Ini 1, ini 2, ini 6. Suara jelas anak itu terdengar di kelas, dan dia mengambil sepotong kapur dan menandai angka Arab sambil berbicara. Ini penjumlahan, ini pembagian, ini pengurangan. Setelah beberapa waktu, apa yang disebut mantra sihir di papan tulis telah ditandai. Kelas menjadi sunyi dan semua yang datang terdiam. Huang Bingwen sangat marah. Dia membiarkan Sun Ming berlarian di jalan pada pagi hari, dan setelah sekian lama, inilah hasilnya. Bukankah ini tuduhan palsu? Sun Ming, bukankah kau bilang ini adalah mantra sihir? Apa yang harus kau katakan sekarang? Huang Bingwen meraung dengan ganas. Melihat pemandangan ini, Sun Ming berkeringat. Dia berpikir dalam hatinya, bahwa ini tidak baik. Dia tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ternyata dia hanya bodoh saja. Tetapi pada saat ini dan di sini, jika aku tidak memaksakan diri untuk menjelaskan diriku, aku khawatir Huang Bingwen akan datang dan menanyaiku. Memikirkan hal ini, Sun Mingqiang membela diri, meskipun ini adalah angka dan metode perhitungan biasa, namun ditandai dengan simbol yang aneh. Sungguh trik yang aneh dan cerdik. Dinasti Zhou Agung kita sudah memiliki simbol-simbol digital, mengapa kita menciptakan metode-metode aneh ini? Sebagai pejabat Kementerian Ritus, saya harus menyelidiki masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara dingin di belakang kelas berkata, pejabat Kementerian Ritus. Kamu punya wewenang yang sangat besar. Orang yang berbicara adalah Qin Xiao. Karena dia dan Chu Yun sudah dewasa, tidaklah pantas bagi mereka untuk duduk di depan dan menghalangi anak-anak melihat papan tulis, jadi mereka duduk di belakang kelas. Kelas ini sangat luas dan kedua pria itu tetap diam. Bagaimana mungkin Huang Bingwen, Sun Ming dan gengnya membayangkan bahwa ada orang dewasa yang menghadiri kelas di sekolah? Mendengar suara-suara itu, Sun Ming menjadi murka dan berteriak dengan marah, saya adalah instruktur daerah, yang bertanggung jawab atas urusan pengajaran di sekolah. Dari mana kamu datang, anak gila? Kamu sudah seperti orang dewasa yang duduk di sekolah, bergaul dengan anak-anak bodoh ini, apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu seorang sarjana, kamu berada di bawah yurisdiksi Kementerian Ritusku. Katakan padaku dari jurusan apa kamu berasal. Aku akan melaporkanmu sebagai orang yang sombong dan kasar serta mencabut gelarmu. Sun Ming setara dengan kader Biro Pendidikan Daerah. Bagaimana dia bisa tahu seberapa tinggi jabatan resmi Qin Xiao?
Dia setara dengan pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan. Nama saya Qin Xiao. Saya memenangkan tempat ketiga dalam ujian kekaisaran tahun lalu dan bekerja sebagai penyusun di Akademi Hanlin. Ini Chuyun, juara kedua tahun lalu, dan aku berada di level yang sama, kami berdua dari peringkat ke-6. Kau hanya seorang instruktur rendahan, hanya seorang pejabat tingkat 9, namun kau sangat tidak masuk akal. Kurasa kariermu sudah berakhir. Editor berada pada peringkat ke-6. Kalau level ini ditempatkan di suatu daerah, pasti luar biasa besarnya. Li yang sangat bahagia sekarang. Dia mengajar Sempoa dengan baik. Sun Ming sedang mencari masalah. Dia hanya menembak kakinya sendiri. Dia layak mendapatkannya. Melihat mata orang ini berputar ke belakang, Li yang tidak bisa menahan perasaan ingin memainkan trik nakal. Semuanya, minggir. Tuan Sun sedang menderita penyakit akut. Biar aku yang mengobatinya dengan akupuntur. Liang berkata dia sedang menekan titik akupuntur, tetapi sebenarnya dia mengulurkan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya dan menjepit filtrum pria itu dengan erat. Tuan Sun, kumohon bangunlah segera. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Sun Ming memutar matanya, tubuhnya tegak seperti tiang kayu, lalu jatuh ke belakang. Untungnya, Liang cepat mengulurkan tangan dan memeluk instruktur itu. Bukan karena Sun Ming punya penyakit tersembunyi. Dia hanya ketakutan. Meskipun Qin Xiao dan Chu Yun bersedia menjadi siswa sekolah dasar dan duduk di belakang kelas untuk belajar Sempoa, mereka sebenarnya adalah pejabat yang sangat berkuasa. Meskipun Akademi Hanlin merupakan kantor layanan sipil Kementerian Ritus, pangkatnya masih ada. Liang benar-benar mengerahkan segenap tenaganya, kedua jarinya bagaikan kait besi, dan dia hampir mencubit filtrum Sun Ming hidup-hidup. Sun Ming dicubit keras saat dia tidak sadarkan diri. Dia merasakan sakit yang tajam di bibir atasnya dan terbangun sambil berteriak. Liang menyekat tangannya pada pakaian pria itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sun, Qin Xiao dan Chu Yun sedang menunggu balasan Anda. Inilah yang disebut mendengarkan bunyi gong dan mendengarkan kata-kata. Sun Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Orang ini adalah pejabat tingkat 6 di Kementerian Ritus di Akademi Hanlin di Kyoto, dan Liang benar-benar memanggilnya dengan namanya. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia tak pernah menyangka seorang cendekiawan biasa dari kota kabupaten bisa memiliki hubungan seperti itu dengan pemenang tempat kedua dan ketiga di Kyoto. Ini benar-benar kasus tidak diakuinya sosok pria hebat. Sun Ming berjuang untuk bangkit dan berkata dengan gemetar, Liang, alasan mengapa aku datang ke sini untuk menimbulkan masalah adalah karena aku tersihir oleh orang lain. Pria ini bernama Wu Wenjiang. Dia datang kepadaku tadi malam untuk mengeluh bahwa kamu mengajarkan ilmu sihir di sini dan menyakiti murid-murid setempat. Anda tahu bahwa saya adalah instruktur daerah, dan saya tidak bisa begitu saja menutup telinga terhadap laporan semacam itu. Jadi saya datang ke sini hari ini untuk melihat apakah apa yang dikatakan Wu Wenjiang tidak berdasar. Dan hasilnya, setelah berkata demikian, Sun Ming tidak dapat meneruskan perkataannya. Sebab semua orang telah melihat apa yang terjadi selanjutnya, dan akan sia-sia jika mengatakan apapun lagi. Tanpa diduga, Liang tersenyum dan berkata, dapat dimengerti bahwa Anda telah tersihir dan memiliki prasangka bahwa simbol-simbol ini adalah ilmu sihir. Semua simbol ini saya buat sendiri. Kalau tidak, kalau ditulis dengan kata-kata, pasti akan sangat rumit. Yang Mulia mengabdikan diri untuk masyarakat, dan saya, Liang, tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi. Sun Ming membuka matanya lebar-lebar, matanya yang tercengang dipenuhi dengan air mata rasa syukur. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah, pihak lain akan begitu murah hati dan memberi dia jalan keluar. Sampai di sini, Sun Ming berpikir kalau dia masih belum tahu cara menghargainya, dan melewatkan kesempatan besar ini. Dia takut kalau Qin Xiao dan Chu Yun sampai mengatakan sepatah kata saja, dia akan dipecat dan diselidiki. Di antara dua kejahatan, pilih yang lebih kecil. Sekarang satu-satunya pilihan adalah membiarkan Wu Wenjiang menanggung kesalahannya. Pada saat ini, wajah Sun Ming berubah menjadi wajah kebenaran. Benar sekali apa yang dikatakan Sarjana Liang. Aku ditipu oleh Wu Wenjiang sialan ini dan dijadikan antek tanpa aku sadari. Aku benar-benar malu. Baiklah, aku akan segera pergi menemui Wu Wenjiang dan bertanya kepadanya mengapa dia menyebarkan rumor dan membuat masalah. Karena hakim daerah Huang ada di sini,
aku akan merepotkanmu untuk pergi ke Akademi Liu bersamaku. Huang Wenbing juga terkejut tadi. Dia tidak menyangka bahwa pemenang tempat kedua dan ketiga dalam sutra ini keduanya ada di sekolah dan tampaknya memiliki hubungan baik dengan Liang. Dia adalah pejabat tinggi di bidang ekonomi. Sekarang adalah kesempatan terbaik baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Dia harus tampil baik. Memikirkan hal ini, Huang Wenbing membusungkan dadanya dan berkata, Wu Wenjiang mengarang rumor dan menjebak sarjana Liang yang mendirikan sekolah amal. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak dapat dipercaya bahwa orang ini benar-benar lulus ujian kekaisaran. Karena semua pejabat tinggi Kementerian Ritus di ibu kota ada di sini, kami akan mencabut gelarnya hari ini. Qin Xiao dan Chu Yun saling tersenyum, lalu mengikuti semua orang keluar pintu. Sun Ming melangkah di depan sambil memegang papan tulis di tangannya, melangkah maju dengan kepala tegak, seolah-olah dia hendak menangkap bandit besar. Tidak lama kemudian, semua orang keluar dari gerbang kota timur dan berjalan di sepanjang jalan resmi. Tidak lama setelah berjalan, terlihat hutan persik di dekatnya dan halaman besar dengan plakat tergantung di atasnya bertuliskan, Sekolah Keluarga Liu. Ini dia, Sun Ming ingin menebus dosa-dosanya, dan terlepas dari kenyataan bahwa bibir atasnya bengkak seperti orangutan, dia berjalan cepat ke sekolah. Pada saat ini, Wu Wenjiang sedang duduk santai di kursi bambu dengan mata sedikit terpejam, mendengarkan murid-murid keluarga Liu membaca. Dia merasa sangat bahagia, perjalanan tadi malam sangat berharga. Sun Ming dibutakan oleh uang dan langsung setuju untuk membantu saya setelah menerima hadiah tersebut. Diperkirakan mereka sudah tiba di akademi sekarang. Tidak lama lagi sekolah dasar harapan akan ditutup, dan Li yang bahkan mungkin dipenjara karena kejahatannya. Orang ini sedang asyik bermain ketika mendengar teriakan keras dari luar, Wu Wenjiang. Di mana Wu Wenjiang? Mendengar teriakan itu, Wu Wenjiang segera memastikan bahwa Sun Ming lah yang berteriak, dan dia merasa sedikit aneh. Biasanya bila keduanya bertemu, mereka menyapa satu sama lain sebagai cendekiawan, seringnya memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara Wu atau saudara Sun. Ketika meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, mereka akan menambahkan kata, Tuan. Kapan mereka pernah memanggil seseorang dengan namanya? Di mata orang-orang zaman dahulu, memanggil seseorang dengan namanya adalah hal yang sangat kasar dan bahkan menghina. Teriakan itu penuh dengan urgensi, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum Wu Wenjiang sempat bereaksi, dia segera berdiri dari kursi bambu. Begitu dia keluar, dia melihat Sun Ming yang sedang marah besar. Tuan, apakah akademinya sudah ditutup? Aku akan menyegel ibumu. Ledakan. Sebelum Wu Wenjiang bisa mengerti apa yang terjadi, Sun Ming menamparkan wajahnya dengan keras. Wu Wenjiang merasa separuh wajahnya bengkak, sakit sekali. Kamu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Wu Wenjiang juga merasa cemas. Pria ini baik-baik saja tadi malam dan bahkan menerima hadiah yang besar. Mengapa dia mulai mengumpat dan memukulnya hari ini? Bagaimana dia bisa tahu kalau Dewa Matahari sekarang sedang marah sekali? Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya hari ini, orang pasti akan curiga bahwa dia berkolusi dengan Wu Wenjiang. Dalam kasus ini, dia lebih baik kehilangan muka dan bersikap tidak sopan daripada membiarkan jabatan pejabat itu terbang dari kepalanya. Aku akan memukulmu, bajingan. Sun Ming, pejabat Kementerian Ritus, adalah orang yang kebingungan, tetapi dia pandai berkelahi. Dia bisa menjatuhkan seseorang dengan satu pukulan, lalu melompat dan menendangnya. Pada saat ini, orang-orang di belakang memasuki halaman. Melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan bingung. Ini terlalu tidak pantas. Hanya Liang yang bertepuk tangan dan bersorak, hebat. Tuan Sun membenci kejahatan dan membenci orang-orang tercela yang menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah. Ini layak untuk ditulis. Bab 144. Ketika Sun Ming mendengar ini, dia mengerti dalam hatinya bahwa Liang tidak sedang mengungkapkan kekaguman dan rasa terima kasihnya yang tulus, tetapi sedang menyuarakan tuntutan untuknya. Bagaimanapun, pasti ada yang harus disalahkan dalam masalah ini, entah dia atau Wu Wenjiang. Bisakah dia menyimpan momok ini? Memikirkan hal ini, Sun Ming menggertakkan giginya, menendang mulut Wu Wenjiang 2 kali, dan menendang sebagian besar giginya. Berhenti, berhenti. Bagaimanapun juga, Huang Bingwen adalah seorang hakim daerah. Dia sedikit panik saat melihat Sun Ming akan membunuhnya.
Apakah orang ini ingin membunuh orang untuk membungkam mereka? Beberapa pelayan Yamen bergegas maju untuk memisahkan kedua orang itu, dan beberapa orang membawa Wu Wenjiang ke samping. Setelah sekian lama, orang ini akhirnya terbangun. Sun Ming takut Wu Wenjiang akan mengatakan sesuatu yang tidak baik padanya. Lagi pula, dia benar-benar menerima hadiah yang berharga tadi malam, dan jika dia berkata begitu, kebenaran akan terungkap. Dia segera berbicara dengan suara keras, "Wu Wenjiang, apakah ini mantra sihir yang kamu bicarakan?" Setelah dia selesai berbicara, seorang jurusita telah mengangkat papan tulis di depannya. Meski tulisannya agak kabur, angka Arab serta simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian masih terlihat jelas. Wu Wenjiang telah menderita gegar otak akibat tendangan itu, dan otaknya kini pusing dan linglung. Dia tidak mampu bereaksi sejenak dan mengangguk tanpa sadar. Dasar penjahat, ini simbol yang dibuat oleh Tuan Li untuk membantu siswa mempelajari algoritma. Beraninya kau membuat tuduhan palsu. Sebagai instruktur di daerah ini, saya akan melaporkan ke pengadilan bahwa Anda telah berperilaku buruk dan bertindak gegabah. Saya akan mencoreng kehormatan dan reputasi Anda. Anda tidak layak menjadi guru. Akademi Keluarga Liu untuk sementara berada di bawah kendali daerah. Mohon minta hakim daerah Huang untuk menghukum mereka. Ketika Wu Wenjiang mendengar kata-kata, dilucuti ketenaran dan kehormatannya, dia menggigil tanpa sadar dan langsung mengerti segalanya. Aku seorang juren, tanpa pejabat dari Kementerian Ritus, siapa yang bisa mencabut gelarku? Sun Ming, kau hanya seorang instruktur kecil, kau tidak punya kualifikasi. Orang ini benar sekali. Untuk melucuti kehormatan seorang juren, seseorang harus melapor ke ibu kota. Pemerintah setempat tidak memiliki hak ini. Namun sebelum dia selesai berbicara, Cuyun yang sedari tadi diam, telah angkat bicara. Kamu seorang juren tetapi perilakumu tidak baik. Kamu telah mempermalukan istana kekaisaran. Aku adalah editor Akademi Hanlin. Aku akan melaporkan masalah ini setelah kembali ke Beijing. Hakim Huang, orang ini tidak bermoral. Tangkap dia segera. Saya akan menulis surat ke Kementerian Ritus dan segala sesuatunya akan dilakukan. Ini adalah kesayangan kaisar dan pejabat tingkat 6, jadi Huang Bingwen tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Dia segera melambaikan tangannya dan beberapa orang mengunci Wu Wenjiang dengan rantai besi. Liang tersenyum dan berkata, ini benar-benar akhir yang membahagiakan bagi semua orang. Para penyebar rumor dijebloskan ke penjara. Hakim daerah Huang dan instruktur Sun adalah pejabat baik yang sebening air dan secerah cermin. Badai berakhir di sana, dan beberapa hari kemudian, dokumen resmi diturunkan dan reputasi Wu Wenjiang dicabut. Sebagai instruktur lokal, Sun Ming tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan hampir secara keliru menuduh orang baik yang mendirikan sekolah gratis tersebut, dan dia juga dipotong gajinya selama 3 bulan. Peristiwa itu menjadi masalah besar hingga dengan cepat diketahui oleh Liu Linsan, pemilik Liu Jiabao. Pria itu diam-diam terkejut. Dia selalu merasa ada yang salah akhir-akhir ini, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Huang Bingwen memiliki reputasi yang sangat buruk ketika dia berada di tempat lain, tetapi ketika dia datang ke daerah ini, dia menjadi pejabat yang jujur. Sun Ming adalah orang yang sangat rakus. Dia pasti akan melakukan sesuatu asalkan dia diberi sejumlah uang, tetapi kali ini dia melakukan yang sebaliknya. Semakin dia memikirkan hal-hal ini, semakin membingungkan jadinya. Dia selalu merasa seperti ada monster menakutkan yang mendekatinya, tapi dia tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan mencengkeram tenggorokan Liu Linsan dengan erat. Laporkan. Mata-mata kita di hulu melaporkan bahwa sejumlah besar rakit mengapung di hilir dan akan mencapai perairan Liu Jiabao dalam 2 hari. Pemimpinnya adalah pedagang gandum Wang Yinsan. Setelah menerima hadiah ini, Liu Linsan akhirnya tenang. Sejak tim keamanan dan mantan pemilik gedung Song Yue bersama-sama mendirikan apa yang disebut basis pemrosesan biji-bijian, bisnis Liu Jiabao semakin memburuk. Hanya dengan mengambil pendekatan yang tidak konvensional dan menggunakan rakit untuk memblokir sungai, dia mampu memenangkan kembali bisnis itu. Liu Jiabao memiliki mata-mata di permukaan air di hulu. Begitu mereka melihat armada rakit menyusuri sungai, Liu Jiabao akan membuat persiapan terlebih dahulu dan menghadangnya di sungai. Namun Wang Yinsan ini agak sulit untuk diajak main-main. Dia adalah pedagang gandum terbesar dalam radius ratusan mil dan memang kaya dan berkuasa. Dengan kata lain,
Jika armada Wang Yinsan dapat direbut, maka pedagang biji-bijian kecil lainnya secara alami akan mematuhi aturan Liu Jiabao. Atur pasukan elit besok dan kerahkan semua rakit kita. Jangan biarkan kapal atau rakit yang membawa makanan lewat. Mata-mata di Liu Jiabao tidak ada di sini untuk makan gratis. Pemimpin tim ini memang Wang Yinsan. Kali ini ia mengatur sejumlah besar biji-bijian dan ingin mengolahnya di pangkalan biji-bijian. Dia melakukan transaksi di sebuah pangkalan pengolahan gandum beberapa waktu lalu. Dia sangat puas dengan hasilnya dan menghasilkan banyak uang. Kali ini dia kembali dengan membawa sejumlah besar makanan, dengan harapan mendapat keuntungan besar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Liu Jiabao telah memblokir sungai selama periode ini? Pada zaman dahulu, tidak ada internet, bahkan peralatan komunikasi telepon pun tidak ada, dan berita sangat terlambat. Jadi Wang Yinsan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan memimpin armada rakit menyusuri sungai. Dia duduk di haluan kapal, minum anggur dengan santai, pikirannya dipenuhi impian menjadi kaya. Tiba-tiba kapal berhenti tanpa diketahui sebabnya, dan perahu rakit yang ada di depannya menjatuhkan jangkar ke sungai dan berhenti di permukaan sungai. Sekarang Wang Yinsan mulai cemas. Mereka hampir mencapai pangkalan gandum. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum dia sempat bertanya, seorang tukang perahu datang, naik ke atas perahu, dan berkata dengan cemas, "Bos, sungainya telah diblokir." Wang Yinsan segera mendongak dan melihat banyak rakit di sungai di depannya, dihubungkan dengan rantai besi, seperti penghalang yang menghalangi sungai. Saya bertanya, dan mereka semua mengaku dari Liu Jiabao. Mereka bilang jangan memancing di sungai. Butuh waktu 10 hari atau setengah bulan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kalau mau mengupas biji gandum, kita tinggal ke Liu Jiabao. Wang Yinsan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang ketika mendengar ini. Dia mendengar bahwa Liu Jiabao sombong dan tiran. Setelah melihatnya hari ini, dia mendapati bahwa reputasinya memang pantas. Wang Yinsan harus mengupas sebagian gandum, tetapi gandum tersebut juga perlu digiling menjadi tepung untuk membuat mirnya berbentuk kepingan salju. Beras itu juga perlu dibuat menjadi beras olahan, bagaimana Liu Jiabao bisa membuatnya? Wang Yinsan berkata dengan marah, "Ini Liu Jiabao. Apa bedanya dengan bandit yang menghalangi jalan? Abaikan mereka, terus maju saja. Jika mereka berani menghentikan kita, silakan serang mereka. Jika terjadi kesalahan, saya, Wang Yinsan, akan bertanggung jawab." Bab 145. Wang Yinsan juga seorang pria kaya. Armada ini memiliki puluhan pelaut dan pekerja, jadi dia secara alami tidak menghadapi risiko jika dia mulai bertarung. Sang bos telah memberi perintah, mengambil uang dari orang-orang dan membantu mereka terhindar dari bencana. Kapal-kapal pengangkut gandum dan rakit kayu mengangkat jangkar dan melaju-maju. Dia melihat rakit-rakit bertabrakan di sungai, dengan pecahan kayu beterbangan di mana-mana. Kedua belah pihak menggunakan dayung sebagai senjata dan langsung mulai bertarung. Lagi pula, industri pembuatan kapal pada waktu itu sangat terbelakang, dan sangat sulit untuk membuat perahu kayu jenis itu. Pada dasarnya, ia mengandalkan dayung untuk menopangnya di dalam air guna mendapatkan tenaga dan kemudi. Jenis tiang perahu ini terbuat dari bambu hijau, panjangnya hampir 2 meter, dan memiliki kepala perunggu atau besi yang tajam di bagian atasnya. Saat perkelahian dimulai, darah dan daging beterbangan di mana-mana dan teriakan terdengar. Orang-orang Liu Jiabao lebih unggul dan memukul orang-orang Wang Yinsan dengan sangat keras hingga mereka melompat ke sungai untuk melarikan diri. Alasan dibalik situasi sepihak ini sangat sederhana. Orang-orang di Liu Jiabao bukanlah nelayan biasa, mereka semua adalah milisi yang terlatih ketat. Mereka juga menyewa pelatih dengan keterampilan bela diri yang kuat untuk mengajarkan orang-orang ini cara bertarung secara berkelompok, daripada hanya bertarung secara acak tanpa aturan apapun. Meskipun jumlah orang di kedua belah pihak hampir sama, pihak Wang Yinsan hanya terdiri dari beberapa orang biasa, dan mereka tidak sebanding dengan orang-orang dari Liu Jiabao. Setelah perkelahian, hanya 2 orang dari Liu Jiabao yang terluka, itu pun hanya luka ringan. Mereka tidak kehilangan kemampuan tempurnya sama sekali. Di antara orang-orang yang dibawa oleh Wang Yinsan, 3 orang terluka parah, dan lebih dari 20 orang menderita luka ringan seperti kepala pecah. Melihat pemandangan ini, Wang Yinsan tidak punya pilihan selain memerintahkan armada untuk berlabuh sementara. Dia benar-benar dilema. Wang Yinsan menahannya sepanjang hari, berulang kali bernegosiasi dengan orang yang dikirim oleh Liu Jiabao,
tetapi pihak lain menolak untuk mengungkapkan apapun dan meminta harga selangit. Jika kita mengikuti kutipan pihak lain, kita tidak hanya tidak akan menghasilkan uang dalam perjalanan ini, tetapi bahkan mungkin menderita kerugian. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Wang Yinsan tidak punya pilihan selain minum sendirian di dekat api unggun. Seorang pemuda melihat bosnya begitu tertekan, jadi dia menghampirinya dan berbisik, "Bos, Liu Jiabao kasar dan tidak masuk akal. Ayo kita pergi ke pihak berwenang dan mengajukan pengaduan." Wang Yinsan tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, "Bagaimana kita bisa membedakan yang benar dari yang salah dalam masalah ini? Kita adalah orang luar dan memiliki konflik dengan penduduk desa setempat. Sebagian besar pejabat bersikap bias." Pemuda itu berpikir sejenak lalu berkata, "Kudengar ada perusahaan keamanan di daerah ini. Konon mereka bisa melakukan sesuatu dengan bayaran. Orang-orang itu sangat berkuasa. Tuan Wang, Anda memiliki keluarga besar dan banyak kekayaan. Mengapa Anda tidak menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa beberapa petugas keamanan? Mungkin Anda bisa mengusir orang-orang dari Liu Jiabao itu. Tahukah kau, itu adalah kisah yang membahagiakan." Wang Yinsan juga pernah ke gedung Song Yue untuk makan malam, jadi dia benar-benar tahu seperti apa petugas keamanan itu. Anda sering dapat melihatnya di kota kabupaten. Mereka semua adalah pria berbadan besar, kuat, dan berpenampilan tangguh. Dikatakan bahwa perusahaan keamanan ini mengambil uang dari orang-orang untuk membantu mereka menyingkirkan bencana, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Ruang lingkup bisnisnya adalah melindungi negara dan rakyatnya. Wajah Wang Yinsan tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berkata perlahan, "Baiklah. Ini ide yang bagus. Ikutlah denganku ke kota." Wang Yinsan membawa pemuda itu dan bergegas ke kota kabupaten semalaman. Meskipun gerbang kota ditutup, uang membuat dunia berputar. Setelah membayar uang, kedua pria itu tetap memasuki kota. Dinasti Zhou Agung telah lama damai, dan tidak ada jam malam, tetapi sekarang sudah waktunya makan malam dan hanya ada sedikit orang di jalan. Meskipun Wang Yinsan telah beberapa kali datang ke kota kabupaten untuk berbisnis, dia bukanlah penduduk setempat dan tidak mengenal jalan. Jadi, bagaimana dia bisa tahu di mana kantor pusat perusahaan keamanan itu? Sekarang dia tidak dapat menemukan seorang pun di jalan yang dapat dia minta petunjuk arah, dan ketika dia mulai merasa khawatir, dia melihat sekelompok orang berpakaian hitam lewat dalam satu barisan. Orang-orang ini bermata tajam dan semuanya sangat liar. Mereka semua memiliki bekas luka di tangan dan wajah mereka. Sekilas saja, Anda bisa tahu bahwa mereka pemberani dan ganas. "Tuan Wang, lihat, bukankah ini tim keamanan? Apakah Anda ingin saya datang dan bertanya kepada mereka?" Sejujurnya, pria berpakaian hitam ini benar-benar memancarkan aura yang membuat orang asing menjauh, tetapi pada titik ini tidak ada pilihan lain, jadi Wang Yinsan harus mengangguk. Pemuda itu juga cukup ketakutan. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum meminta maaf dan bertanya dengan takut-takut, "Hai teman-teman, apakah kalian penjaga keamanan?" Baru saja mengucapkan itu, tim berhenti serentak. Pemimpinnya adalah seorang laki-laki gemuk dan kuat yang datang langsung. Meskipun dia tampak galak, dia ternyata sangat lembut saat berbicara. "Maaf, anak muda. Kami semua adalah petugas keamanan dan berpatroli di pertokoan di South Street. Apa yang bisa saya bantu?" Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Yinsan dan pemuda itu cukup terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa petugas keamanan itu sangat terdidik. Orang-orang seperti ini yang mencari nafkah dengan bersikap berani dan agresif seharusnya memiliki sifat pemarah, suka mendominasi, dan kasar. Tetapi mulut ini membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan semua ketakutan di hati mereka lenyap. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Bos kita bernama Wang Yinsan, seorang pedagang gandum besar, dan dia ingin berdiskusi bisnis dengan pemilik perusahaan Anda. Tapi sekarang sudah malam sekali, kurasa ini terlalu mendadak. Boleh aku bertanya di mana penginapannya? Kita bisa tinggal di sana dulu dan bangun pagi besok." Begitu pemuda itu selesai berbicara, dia melihat pria kekar itu melambaikan tangannya. Dia berkata, "Apa maksudmu? Selama kamu menjadi pelanggan perusahaan keamanan, kami akan menyediakan semua makanan dan akomodasi. Kapten kami adalah New Air, dan kami selalu siap untuk membicarakan bisnis. Jika Anda ingin menginap, kami akan menyediakan kamar untuk Anda dan kami tidak akan mengenakan biaya sepeser pun. Jika Anda ingin bertemu kapten kami, saya dapat menunjukkan jalan sekarang."
Wang Yinsan mendengarkan dari dekat dan diam-diam mengagumi dalam hatinya, tidak heran bisnis perusahaan keamanan tersebar di seluruh daerah, layanannya benar-benar hebat. Selain itu, makanannya sendiri tertahan di pantai, dan Wang Yinsan takut Liu Jiabao akan melakukan lebih banyak gerakan di malam hari, jadi dia bergegas datang. Sahabatku, perbekalanku tertahan di pantai. Sore harinya, aku melihat beberapa orang bertindak sembunyi-sembunyi, dan aku takut mereka akan melakukan tindakan yang tidak biasa di malam hari. Saya ingin bertemu Kapten New Air. Masalah ini terlalu mendesak dan sangat tiba-tiba serta mengkhawatirkan. Pria kekar itu segera menunjuk wakil kapten untuk terus memimpin patroli, dan dia sendiri membawa 2 orang untuk mengawal Wang Yinsan dan bergegas ke sebelah barat kota. Sekarang New Air bukan lagi bajingan seperti dulu. Dia membeli sebidang tanah yang luas di kota dan menjadi orang kaya setempat. Liang telah menginstruksikan bahwa detail menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam industri jasa, jadi New Air tidak berani mengendur sedikit pun dan selalu menyambut bisnis dengan senyuman setiap kali mereka datang ke pintunya. Kapten New, ada urusan datang ke rumah kita. Hanya dengan teriakan ini, New Air segera mengenakan pakaiannya dan keluar dari rumah. Setelah membuka pintu, dia mengepalkan tangannya dan membungkuk. Dewa kekayaan telah datang berkunjung. Aku, New Air, menyambutmu. Mari kita bicara di dalam. Bersambung dulu Tuan.